Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Cahaya Hidayat dengan NPM 227001113. Di sini kita mendapatkan pasien seorang laki-laki umurnya 15 tahun. Umurnya 15 tahun datang dengan keluhan utamanya yaitu mengalami sesak nafas. Pasien ini merasa lemah, wajahnya bengkak, terus terdengar suara mengi dari nafasnya. Nah, kita selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik ini didapatkan hasilnya yaitu berat badannya sekitar 40 kg, tinggi badannya 16 cm, keluhan utama lemah, tampak pucat, suhunya meningkat yaitu sekitar 39 derajat Celcius. Nadinya 120 kali per menit, teratur. Terus kulitnya terdapat edema, terus pada daerah dahinya, terus kelopak matanya juga, dan perioralnya. Kepalanya pada bagian mata terdapat edema, kelopak mata, dan nyeri pada bagian wajahnya. Nah, selanjutnya di mulut. Nah, di mulut didapatkan bentuknya geografik, lehernya tidak ada kelainan, dadanya retraksi minimal, jantungnya tanpa murmur, perutnya lunak dan tidak ada nyeri. Hasil laboratorium pertamanya, pemeriksaan laboratorium rutinnya, hematologi, Hb-nya sekitar 14,8 gram per desiliter, BBC-nya 8000 per milimeter kubik, PLT-nya 200.000 per milimeter, hitung jenisnya basofil 5%, eosinofilnya 8%, bandnya 4%, segmennya 49%, dan hasil laboratorium keduanya hasil prick test kulitnya 10 mm untuk terus di debu rumahnya atau dustmatnya, dan 8 mm untuk serangga kecoaknya. Temuan lainnya, hemo Hb-nya di bawah normal, total IgE-nya 320, pemeriksaan radiologi tampak opositas pada sinus paranusal. Selanjutnya saya melakukan di peta konsepnya, pajanan alergi. Nah, dimulai dari sini, yang terkena pajaman pajaman energi alergen, obat 15 menit setelah injeksi obat antipiretik. Gejala yang timbul ialah ia mengalami sesak nafas, pasiennya tampak lemah, didapatkan wajah bengkak dan terdengar suara mengi dari nafasnya. Nah, sedangkan alergi ini merupakan suatu reaksi hipersensitivitas akibat induksi oleh imunoglobulin yang spesifik terhadap alergen tertentu yang berkaitan dengan sel mast atau sel basofil. Nah, di hipersensitivitas atau reaksi alergi, definisi reaksi alergi atau hipersensitivita merupakan respon imun yang berlebihan dan yang tidak diinginkan karena dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Hipersensitivitas mempunyai 4 tipe atau 4 macam. Yang pertama, tipe 1, reaksi cepat atau anafilaksis. Yang kedua, reaksi sitosik. Yang ketiga, reaksi kompleks imun. Yang keempat, reaksi tipe lambat. Nah, selanjutnya penyakit atopik merupakan sekelompok penyakit yang dihubungkan oleh masalah mendasar bersama dengan sistem kekebalan fagosit dan dipresentasikan ke sekitar sel ini akan disebut shock anafilaksis
merupakan reaksi hipersensitivitas sistematik akut yang dimediasi oleh IgE akibat pelepasan mediator sel mast basofil. Nah, ini berupa perut, kram, mual muntah-muntah, sampai diare juga. Dan tanda kelainan fisik tampak sesak, frekuensinya nafasnya meningkat, sianosis, hipotensi, takikardi, dan edema periotorbital. Nah, serta tanda prodromal, kulit, urtikaria, dan eritema. Nah, selanjutnya di etiologi. Di etiologi ini terjadi anafilaksis ini juga disebabkan karena makanan juga disebutkan tadi di sini, gigitan serangga, terus obat-obatan. Nah, selanjutnya kita melakukan uji laboratorium untuk anafilaksis dan urtikaria, angioedema seperti jumlah leukosit, serum IgE total, IgE spesifik, serum tryptase, tes kulit, tes provokasi. Nah, terus lalu didiagnosis. Nah, diagnosis bandingnya, reaksi anafilaksis adalah asma episode berat, sinkop, panik attack, hipoglikemia. Diagnosis banding dari urtikaria, angioedema adalah pityriasis, rosacea, dan dermatitis kontak alergi. Nah, urtikia, angioedema, stop obat yang dicurigai. Ini penata laksananya yaitu kita memberikan stop obat yang dicurigai seperti antihistamin, kortikosteroid, topikal, sistematik untuk reaksi anafilaktik pada gawat darurat. Nah, ini diberikan adrenalin 0,3 sampai 0,5 mg. Subkutan pada bagian area subkutan atau bagian hipodermisnya. Bebaskan jalan nafas. Terus infus RL dan NS. Nah, untuk pencegahan urtikaria, angioedema itu menghindari sesuatu yang menjadi alergi bagi tubuh seperti makanan tertentu, obat-obatan, serta beberapa kondisi seperti stres maupun tingkat depresi yang begitu tinggi. Urtikaria tidak bisa dicegah, namun sebagai orang tua harus mengetahui pasti penyakit yang dimiliki anaknya dengan cara memeriksa penyakit alergi, sehingga ketika mengetahui pencetus alerginya dapat menghindari faktor pencetusnya. Lalu selanjutnya di prognosisnya. Di prognosisnya ini shock anafilaksis jika diidentifikasi dan penanganan segera dilakukan, prognosis anafilaksis cukup baik. Dan sebaliknya, jika tidak dilakukan penanganan yang tepat dan cepat, maka prognosisnya akan menjadi buruk atau jelek. Nah, hanya di BHP. BHP-nya ini beneficent. Yang pertama, dokter memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, mendapatkan diagnosis yang tepat, melakukan prick test untuk mengetahui zat pemicu alergi pada pasien, mengutamakan tindakan demi kebaikan pasien, di mana sisi baiknya atau manfaatnya lebih besar dari sisi buruknya. Nah, selanjutnya non-maleficent, do no harm. Seorang dokter harus memberikan tindakan yang tepat dan benar dalam menangani pasien. Jika bukan kompetensinya, maka akan dirujuk ke dokter spesialis. Alergi akan imunologinya. Selanjutnya ke autonomi. Autonomi ini karena masih berusia 15 tahun pasiennya, maka semua keputusan berada di tangan orang tuanya. Selanjutnya ada yang keempat, justice. Dokter tidak membeda-bedakan pasien, baik dari suku, agama, ras, maupun finansial dalam melakukan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya di PHOP-nya, di PHOP Health Promotion, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit anafilaksis baik dari penyebab penyakit maupun pencegahannya. Selanjutnya specific protection, menghindari segala sesuatu yang menyebabkan alergi. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment, melakukan penanganan pertama yang benar, kemudian menghubungi tim bantuan medis. Selanjutnya disability limitation, melakukan pengobatan yang tepat dan juga melakukan prick test. Yang kelima, rehabilitation, yaitu mengupayakan kesehatan pasien dengan mengedukasi, menjaga pola hidup yang sehat dan menghindari penyebab alerginya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih, saya Satoja Hidayat dengan NPM 22713. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.